Bismil abi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita cerdas. Sebagai warga yang ada di bangsa ini dan semua punya agama masing-masing, maka kita harus memahami letak sejarah sebelum kita mengomentari apapun. Nah, kali ini teman-teman, terkait apa yang terjadi di luar sana yang begitu heboh. Ya, kita sudah tahu dan begitu banyak, bahkan ada media-media yang sangat menggoreng isu-isu tersebut. Namun kita perlu tahu dari orang-orang yang ahlinya supaya kita tidak salah memahami apa yang sebenarnya terjadi di sana dan kita tidak termakan isu kemarahan dan lain sebagainya. Supaya kita menjadi terdidik menjadi terdidik dan memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Kali ini kita akan lihat satu diskusi yang menarik teman-teman, yang akan mencerdaskan kita, khususnya bagi teman-teman muslim juga dan lain sebagainya yang sangat pro sana sini, bahkan sangat menjunjung tinggi, perlu untuk melihat diskusi ini dan menalarnya dengan baik. Karena ada saya lihat di beberapa media, bahkan media-media di televisi yang sangat mendukung mempro sana gitu ya, karena agamanya Islam seperti itu. Nah teman-teman, mari kita lihat diskusi ini dengan baik. Simak, pasang telinga, tidak usah kepanasan. Ini dia videonya. And ISIS. Jadi mereka diperintahkan oleh Hamas, teroris, dan ISIS, teroris ISIS. Karena memang banyak yang sudah ditangkap dan mereka mengaku ya, dan mereka menyebutkan di mana. Saya ada foto sama adik saya tuh ya kan, ini adik saya Bu Iman. Wih, dapat foto. Inilah orang-orang. Ini jelek banget adiknya. Adiknya keren. Jelek. Tingginya juga sama. Keren ya. Tuh. Wah, mukanya tuh dingin. Mukanya dingin ya. Mukanya dingin. Hidungnya bengkok, kakaknya hidungnya pesek. Apa sih lu, sirik aja lu, Hellboy, datang dari neraka, sirik aja. Nah, ini adik saya juga yang satu. Ini ada adik saya juga satu lagi. Kemarin begitu dia lihat, brother, katanya dia, brother. Tuh, wah, nggak main-main tuh. Ya, mantap. Ya kan? Ya, itu. Apa Hellboy? Komennya? Cantik. Ya, Pak Hellboy, orang sana tuh kulitnya kayak porselen, Pak. Kuli panggul aja gantengnya minta ampun ya Pak Lidara ya. Wah, ada Pak E lagi nih. Tapi tidak mengalahkan kegantengan Pak E. Tenang ya Pak E. ya, itu gitu. Pak E, silakan Pak E, apa yang mau ditambahin Pak E? Enggak, saya masih kepikiran ya, kenapa ya di sana tidak pernah ada spanduk penolakan gereja. Nggak ada, jangankan penolakan gereja, di Palestina sendiri nggak ada tulisan boykot Israel, boykot ini nggak ada. Yang jelas di Ramallah tuh banyak McD, Pak. Banyak kok. Apa di Palestina juga banyak McD. Banyak McD, ada KFC ya. Ya Bu Emanuela, ada KFC, Iya, ada macam. bir apa tuh namanya? Biasa aja di Palestina. Kabar. Di Israel sama gitu. Minum juga. Iya, Ada banyak kok. Dan lucunya Pak, di Yordan sama di Palestina tuh sama. Jarang dengar toa ya Pak ya? Nggak ada.
Ya kan? Ada teriak-teriak Lama kita di Jordan dari inilah dari Dubai. Dari kita tuh nggak ada. Nggak Kita ada. kan siang. Azan pakai toa tuh nggak dikenal Bu di sana Bu. Makanya nggak boleh, dilarang. nggak boleh. Cuman waktu tertentu doang, dan itu subuh pun nggak ada suara toa. Di Jeddah itu ya, yang saya ingat di Jeddah itu hanya satu masjid raya yang pakai toa ya. Iya, dia nggak Hanya kayak satu. di sini bersaut-sautan. Untuk satu kota itu hanya satu. Jadi nggak ada tiap Betul. pojok jalan itu pakai toa Dan- itu nggak ada. Iya, dan nggak boleh teriak-teriakan di toa itu. Iya. Jadi khusus hanya Azan untuk doang. azan saja. Itu pun sekali saja sudah. Iya. Nggak boleh. Terus juga dari Dubai, siang kan kita di Dubai, nggak dengar azan. Sampai ke Yordan, kita semalam kan, nggak ada dengar azan. Subuh pun nggak dengar azan. Saya juga, bingung Di lah. Maksudnya, di Dubai, Bu. Iya. Lihat nggak sepanjang jalan ada masjid? nggak lihat. Nggak ada. Padahal Uni Emirat Arab, Kakaknya. ya nggak ada. Terus mereka mah nggak beriman. iya. Terus kalaupun ada azan itu kayak di dalam mall, ya di dalam mallnya aja. Itu pun pelan suaranya. Togut. Oh. Di darat. Sampai di Darat. Palestina sendiri juga nggak ada. Nggak ada. Cuman di Mesir cuma sekali azan kita dengar. Subuh pun Iya. Itu pun cuma satu tempat aja, nggak bersaut-sautan kan. Gitu. Oke. Lemerian, Hellboy. Ya. Apa? Lemerian. Ya. Kepergian kali ini istimewa Pak. Pertama, suasananya lagi suasana perang, bisa ngeliat langsung. Satu. Yang kedua, Itu luar biasa itu. iya, Sangat. bener. Tidak itu sangat Pengalaman berkesan. paling, iya, benar. Susah Seumur orang hidup mau itu. Pengalaman susah, nggak bakal dapat lagi tuh orang. Nggak Terus yang bisa. kedua, pas di Mesir dapat tour guide spesial lagi Pak. Itu Ibu Emanela langsung menjadi tour guide lama di Mesir. Udah hafal bener di daerah situ. Ya Bu Emanela ya. Jadi tour guide di Iya. Mesir. Naik onta lagi. Untung nggak minum kencing onta. Jangan Pak, kita pulang-pulang jadi ikut-ikutan kayak di sono Pak, otaknya setengah Pak. Bu, Tour guide, Saya- gimana tour guide? Wah, nih tour guide nggak ada cerita nih tour guide nih. Bu, Tour guide Mesir. Bu, saya dapat ini dong Bu tuh. Alkitabul Muqaddas. Dapat Alkitabul Muqaddas nih tuh. Oh itu Al-Quran ya Pak? Al-Quran. Kadrun Kalau langsung bilang tuh Al-Quran itu Pak. kalau Kadrun pasti bilang Al-Quran. Iya, tanya kayak nama deh, pasti bilangnya Al-Quran. Tuh lambangnya aja begitu tuh. Iya. Tuh lambangnya aja salib Yerusalem. Tuh. Oh, Alkitabul Muqaddas tuh. Ada Bu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tuh ada Bu. Kalau di sini pasti dibilang amin. Amin. Ini Al-Quran katanya nih, Al-Quran. Ini bacanya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri nih Pak. Iya sama dari belakang. Dari Kiri. belakang. Sama dari belakang. Tapi Kadrun tuh langsung bilang Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Tuh ada petanya juga tuh, lihat tuh sama. Tuh. Tuh. Ada tuh. Ya kan? Lengkap tuh. Ya. Gitu. Alhamdulillah Pak Lidara dapat hidayah. Dapat iya, udah dapat hidayah. Kadrun langsung pikirnya begitu. Dapat hadiah. Itu ya. Jadi kalau teriak-teriak boykot ini boykot itu udahlah, jangan pakai YouTube, jangan pakai TikTok, jangan pakai Telegram, jangan pakai itu, udah pakai centong nasi aja. Telegram itu bikinan Yahudi Rusia. Ya iya, orang Yahudi semua. WhatsApp, Facebook itu bikinan Yahudi Amerika. Ya kan? Iya. Bentuknya ke Israel. Kalau komputer tuh prosesor Intel AMD itu developnya di Israel. Ya kan? Yang dibikin di TSMC Taiwan itu kan cuma bikinnya doang, assemblingnya doang. Tapi ada yang dibanggain Bang, Aljabar katanya Bang. Apa hubungannya programmer sama Aljabar? Saya bingung. Enggak juga sih. Enggak, saya mau tanya logika aja deh, logika aja. Angka itu sudah dikenal dalam kebudayaan Sumer, itu kira-kira 4.000-5.000 tahun di sebelum Masehi, waktu di zaman Babilonia kuno, ya, itu yang mereka bikin menara Babel tuh, ya, itu angka 0 udah diketahui, makanya mereka tahu puluhan, cuman lambangnya tidak bentuk seperti itu, lambangnya titik.
Kemudian bahasa Proto-Aramaik itu bentuknya seperti koma dengan garis panjang ke bawah, itu angka 0. Jadi bukan angka 0 ditemukan, angka 0 ya gimana coba orang bikin piramida Mesir ngitungnya kalau nggak ada angka 0-nya gimana? Iya, Ayo. benar, Bang. Nggak mungkin kan? Cuman ya ini bentuk angka 0 yang cuman seperti huruf O itu dipopulerkan dan itu ternyata lebih mudah digunakan. Tapi kalau dibilang angka-angka itu dari bahasa Arab itu ngawur. Nah, bahasa Arabnya kapan baru ada? Iya kan? 3000 Iya. tahun sebelum Masehi orang Mesir udah bikin piramid yang gede-gede gitu, ngitungnya pakai apa? Protonya aja baru 2 sebelum Masehi. Jauh, Iya, tinggalan sebelum jauh. Masehi. Terus gini Pak E, Mm-mm. apa namanya? 0 dalam bahasa Arab itu aja beda sama 0 yang kita pakai, yang kita kenal loh. Iya makanya, tapi kan Kak Drun di sini kan bangga banget katanya. Iya benar, aljabar ya itu adalah istilah yang menurutnya orang Arab. Tapi kalau dilihat dari histori biografinya, dia orang Farsi, Bu. Iya, dan juga katanya kalau nggak salah sejarahnya ini kan, Bang. Itu udah ditemuin sama orang lain kan, Aristoteles atau siapa yang nemuin? Dikembangin sama dia. Waktu zamannya Khalifatul Rasyidin, Khalifatul Harun al-Rasyid ya, itu kan memang orangnya suka dengan ilmu. Jadi buku-buku dari Yunani, dari Mesir, dari mana-mana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tapi yang namanya terjemahan kan ditulis penerjemahnya sama orang Islam yang lain dipikir tuh karangannya orang Islam, padahal enggak. Segitiga Pitagoras tuh udah ada 1800 tahun sebelum Masehi. Ya, itu sudah dikenal segitiga Pitagoras. Dia dapatnya dari Mesir. Jadi matematika itu adalah ilmu yang setua dengan peradaban manusia semenjak manusia bisa membuat roda. Ilmu bangunan segala macam itu bukan penemuan dari salah satu agama, tidak. Makanya Alkitab tidak pernah ngaku-ngaku. Oh, menemukan ini aljabar, menemukan matematika, menemukan fisika, enggak, malu ngaku-ngaku. Iya, kalau mau juga Yunani yang ngaku-ngaku. Kalau Yunani mana terkenal filsuf emang juga ilmuwan. Iya. Lebih tua kan, Bang? Lebih tua si Aristoteles. Dan terus waktu si Harun al-Rasyid itu sudah ngumpulin buku-buku ilmu pengetahuan dan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, habis itu dia diserang sama bangsa Mongol. Makanya perpustakaan itu dibakar habis. Iya. Oke, kita nggak usah aljabar, kita nggak usah itu. Aljabar itu bukan jabar, Pak. Algabra. Ya, tulisannya. Kita lihat bagaimana kelicikan teroris Hamas untuk menarik simpati orang dan supaya dapat kangtau atau dapat sumbangan uang. Bagaimana mereka menghias, memake up anak-anak kecil pakai supaya kosmetik, kelihatan berdarah. korban dari ini. Kita lihat. Ini di Gaza loh. Gaza. Jadi artis semua. Iya, supaya dapat sumbangan. Tapi katanya ya katanya sih orang berani ya. Katanya jihad, nggak takut mati. Tapi ditangkap nangis-nangis. Kita dengar. Jadi mereka memang menyerang tanggal 7 Oktober itu hanya untuk menangkap wanita, anak-anak, dan orang tua. Memang mereka untuk menjadi sandera perempuan, anak-anak, dan orang tua. Ini pengakuannya. Ini pentolannya yang ditangkap. Ini pentolan yang naik paraglider yang menyeberang masuk ke Israel. Mereka minta tebusan loh, Pak. $1 juta per orang. Ya, dan komandannya sudah ditembak mati. Ini anak buahnya, katanya Tuhannya bersama mereka, nggak perlu takut, betul nggak? Ya, kita lihat lagi bahwa di sini dia mukanya sampai ketakutan sekali ya, ketika ditangkap, karena sudah banyak yang ditangkap dan komandannya sudah tewas.
Makanya mereka seperti ayam kehilangan induk, kocar kacir. Bahkan sekarang lubang-lubang persembunyiannya pakai semburan api, jadi seperti memburu tikus. Dimasukkan bahan kimia, baru disemprotkan, jadi mengalir semua ke lubang-lubangnya yang seperti labirin. Lubang-lubangnya ribuan, kemana-mana jalannya lubang itu. Dan itu sudah dimasuki tentara IDF dan mereka menyemprotkan bahan kimia. Dan ketika disemprotkan itu keluarlah tikus-tikusnya, tinggal disikat. Selesai. Itulah pintarnya Yahudi. Jadi seperti tikus saja, lubang tikus, masukkan, semprot dengan api, kemana-mana apinya, asapnya, keluarlah tikusnya. Ya, nah sebentar ya saya. Kenapa mereka seperti itu? Karena ya mereka didoktrin oleh ISIS tadi ya, dikatakan bahwa memang mereka adalah ISIS. Jadi mereka ISIS di Palestina. Mereka adalah ISIS di Palestina. Makanya kelakuan mereka, tindakannya mereka sama dengan ISIS. Tadi sudah diakui, ya. Dan sebentar mana ya? Ketika ditangkap, mukanya kayak tikus got ya, kasihan juga ya. Ya karena apa? Memang mereka diajarkan untuk membenci Yahudi. Ya, makanya mereka juga melakukan tipuan seperti ini. Kita lihat, pura-pura mati, diusung supaya menarik simpati orang. Begitu ada sirine kabur, lari. Akal-akalannya. Kita lihat ya bagaimana akal-akalan mereka. Nah ini Palidara. Ini bukan nipu Palidara, tapi mujizat sirine, Pak. ya itu ya, mereka sudah banyak ditangkap. Silakan Pak John Nathanael. Nathanael tidur mungkin. Hellboy, apa yang mau disampaikan dari neraka? Ya tadi gua dengar Bapak Lidara bilang itu siapa yang mengutuk Israel itu atau yang tidak mensupport Israel itu dia mensupport kejahatan. Itu kita tahu Pak Jokowi mensupport, dia mengutuk Israel, mensupport Hamas dia. Mungkin dia lelah. Tapi lebih bagus ini. Nih, lebih bagus ini kita dengerin nih. Nih. Ya, ini kita dengerin bahwa dia tidak mengutuk, malah dia mengatakan Israel itu hebat. Israel itu memang hebat dan Israel itu nggak akan bisa dikalahkan. Nggak bisa dikalahkan, Pak. Enggak, yang itu Israel. Sih yang masalah ini kan. Nah ini kalau kita bicara begini, apa kita mau mengatakan Pak Jokowi itu berdiri di pihak yang salah? Oh, nggak tahu. Dia kan enggak orang juga kan. Politik itu. Bisa aja semua orang bisa berbuat salah. Ya itu kan namanya politik. Ada udang di balik batu. Itu loh. Paham dong? Iya, betul. Itu loh. Jadi kita harus lihat. Kita anggap dia benar aja deh ya. Kita pun aman gitu. Aman gimana? Yalah, aman. Aman apa nih aman? Kalau kita bilang Pak Jokowi membela pihak yang salah, kita di posisi yang tidak aman. Oh, gitu ya. Tapi kalau kita bilang bahwa dia khilaf gitu, itu sangat aman. Di situ sebenarnya lagi nanya apalagi ngejebakin orang sini pertanyaannya ente bukan. Dia lagi mabok karbon. Kita dengerin ya. Kita dengerin. Israel itu ini negara ajaib. Pernyataan Bapak Ustadz Buya Syakur yang mengejutkan, mengangetkan saudara kita orang Islam. Jangan baperan ya. Begini pernyataan beliau tentang perang Israel dengan Hamas, penjuang Palestina dan sekutunya. Israel itu negara ajaib yang susah untuk ditaklukkan oleh bangsa manapun, termasuk Arab Saudi. Ustadz Buya Syakur, seorang yang sangat jujur,
apa adanya, menyatakan yang sebenar-benarnya. Panjang umur Pak Ustadz, sehat selalu, doa terbaik untukmu. Dalam perangnya Israel ngelawan Arab 21 negara ngelawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu ini negara ajaib. Jadi sangat kuat sekali dan Anda salah mengatakan Israel berpoya-poya korupsi, nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Teman-teman silakan support video ini. Ya, nggak ada. Kemarin kita lewat depan kantornya Benyamin Netanyahu ya, Bu Immanuel. Kebetulan kita menginap di hotel di seberangnya kantor di sebelahnya gedung Knesset ya, DPR-nya Israel, dan depan kantornya Netanyahu. Dan setiap hari kita lihat tentara hilir mudik ya, berangkat ke Gaza, pulang, berangkat ya, dan mereka melakukan tugasnya bela negara. Bahkan kalau ada yang tahu, seorang bintang film, ada yang tahu? Lemerian? Belum, Pak. Kalau saya belum tahu. Belum. Tahu Wonder Woman? Dia orang Israel. Tahu namanya Gadot. Bernama Gal Gadot. Iya. Gal Gadot sekarang dia sedang berperang di Gaza. Karena apa? Karena dia harus membela negaranya, dan dia berangkat ke Gaza sebagai Wonder Woman. Ya, oke, silakan Pak John Nathanael. Iya, jadi selama ini berita yang di Indonesia itu gonjang-ganjing nggak jelas, Pak. Saya sih nggak perhatikan, justru saya kesalnya grup saya sudah peringatkan jangan nonton TV yang Indonesia ya, apalagi yang Tribun News segala macam itu, ya udah kacau balau lah itu beritanya, udah nggak jelas. Bicara pula dalam grup kita ini, grup doa kita ini, saya bilang nggak perlu lah, saya bilang nggak usah dibicarakan begitu. Saya bilang ngerti tidak ini perang apa? Bilangnya perang negara. Ini bukan perang negara, ini perang antara Israel itu memberantas orang-orang Hamas itu. Tidak ada perang negara. Negara mana yang perang, saya bilang. Jadi banyak orang yang jadi korban. Saya bilang jangan suka menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, saya bilang. Akhirnya kadang-kadang yang itu saya kirim juga ke grup yang sempat Pak Lidara itu live setengah jam apa kalau nggak salah itu saya kirim juga di grup. Ini yang begini yang dilihat orang kita sendiri yang upload, saya bilang ini, dan orangnya juga ada di Israel sekarang ini, saya bilang. Jadi ini loh ya, yang saya herannya juga dari kita pun kadang-kadang masih nggak jelas, suka dengar berita-berita yang udah ketahuan menipu, suka dengar berita-berita begitu. Ini kan kalau di berita Indonesia kan Pak, katanya dari Suriah juga udah kirim pasukan katanya. Dari Rusia pun kirim pasukan katanya. Tentara Israel kocar-kacir lah segala macam. Aduh, saya bilang. Jadi itu pembohongannya yang saya heran ya. Ini benar-benar memang jelas-jelas begitu ya. Harusnya ada tindakan offensif ya dari Menkom Info itu, tetapi tidak ada tindakan semacam apapun. Sudah jelas ini pembohongan, berita pembohongan, sudah jelas membodohi ya. Ini membodohi sekali. Jadi akhirnya kita bukan apa-apa, jadi akhirnya anti juga dengan TV-TV yang ada di dalam negeri sendiri, lokal. Ini kita udah anti. Kita buat apa nonton sesuatu yang nggak berguna, udah sama sekali isinya cuma ya, kalau saya bilang dagelan yang nggak lucu sebenarnya, dagelan yang nggak lucu. Bang John. Ya. Bang John udah tahu belum hari ini berita yang terbaru lagi? Hari ini katanya Israel digulung sama angin topan, tengah-tengahnya api. Luar biasa udah kayak gini. Iya. Angin topan ada apinya. Buset. Betul. Jadi rekayasa mereka itu pemberitaannya itu pemberitaan jahat sebenarnya. Maksudnya itu sembari memberitakan sesuatu yang bohong dan juga menyebarkan kutuk. Biadab sekali saya pikir begitu. Jadi, dan saya marah sampai saya marah waktu itu di grup tempat saya sendiri. Jangan suka ikut menyebarkan sesuatu yang nggak pasti sebenarnya. Yang nggak jelas itu jangan disebar-sebarkan. Akhirnya menimbulkan hoak dan tanpa sadar kita sendiri dipakai sama mereka akhirnya. Jadi kecewa saya kadang-kadang sama orang-orang kita, teman-teman saya, banyak teman-teman kita saya pribadi ini. Yang kalau yang nggak tahu, mentang-mentang mereka dari desa lah ya. Tapi saya pikir saya udah kasih saran, jangan yang punya wifi jangan nonton Tribun News segala Jawa Pos apa itu
Ya apalagi yang namanya Metro TV, aduh sudahlah, sudah nggak jelas itu berita-beritanya sekarang ini. Jadi buat apa nonton begituan, saya bilang, buang-buang waktu. Pagi-pagi hanya buka nonton berita bohong. Ini mereka memang jangankan berita yang di luar sendiri. Kita lihat kejadian di dalam negara sendiri aja. Apakah jujur di dalam pemberitaan? Kan tidak juga. Apalagi yang ini, udah jelas. Memang mereka ini orang-orang yang nggak punya malu. Ya. Nggak punya malu, berani menyebarkan berita-berita yang bohong. Padahal sepertinya mereka pikir ini berita hanya di kalangan mereka aja yang dengar. Mereka lupa bahwa ini dunia medsos sekarang ini bisa didengar bukan hanya di kalangan sendiri saja, tetapi luar negeri pun bisa menyimak bagaimana kebohongan yang dibuat oleh Indonesia itu. Kalau nggak salah ada pemberitaan yang ini kan, Jokowi itu katanya melepaskan bagaimana untuk menggalang mengirim dana ke Palestina itu kan katanya. Itu pemberitaannya kan. Jadi ya Woman tahun 90-an, Wonder Woman baru tahun 2000-an. Wonder Woman yang banyak bro, yang series lah yang kita dulu main series. Series mah itu. Badannya nggak tahu ada salah nama pemerannya, seingetnya. Badannya berotot tuh emang serem kayak cowok. Ini berangkat dihormat, siap berangkat. Oh ini nanti kalau ini boleh lah. Iya, Wonder Woman. Tapi katanya menurut berita katanya Pak, itu benar apa enggak? Yang ngomong sih katanya betulan ada satu rombongan yang nggak bisa masuk katanya Pak. Kemana? Ada beberapa rombongan nggak bisa masuk. Iya, akhirnya mereka ke Turki ya. Iya, banyak yang lari ke Turki sama hanya di kita ketemu rombongan di Mesir, di Yordania, mereka nggak berani masuk ke Israel. Nggak berani apa nggak bisa Pak? Nggak berani. Oh, nah ini pemberitaan ini. Tadi itu begitu dia nggak bisa katanya. Kan beda lagi kan? Itu kan kacau namanya. Mungkin memang waktu itu pas ditutup. Soalnya kan di sana mereka buka tutup. Ini sekarang mereka buka, nggak taunya 2 jam kemudian mereka tutup. Oh, jadi kayak 2 jam lagi, iya tutup lagi, buka lagi, tutup lagi begitu. Karena disaring mereka yang kelihatan dari mobil Palestina, semua penumpangnya turun, harus tangannya di kap mobil, kakinya direnggangin, semua digeledah. Pemeriksaannya gitu. Oke? Acan? Iya. Mantap. Iya. Selamat siang, Pak Iron Man. Selamat Pak Widara, selamat siang. Selamat pagi. Siang. Malam. Ya, mantap. Ya Pak Widara pernah lihat ada itu nggak tuh Pak? Saya pernah nonton ya, mereka membohongi ya dengan memakai make up Pak,
Jadi orang-orang dibuat seperti korban perang ya. Mukanya Tadi diputerin bang. Tadi ada itu ya? diputerin kecil. Iya. Oh, berarti saya baru mendarat ini. Oh, lihat. Itu keji sekali kan Pak ya, begitu ya cara-cara keji itu. Iya, soalnya maklum Iron Man baru mendarat tadi, dia ketemu Wonder Woman soalnya. Lagi sibuk soalnya sini, lagi persiapan. Gitu. Iya Pak, itu Lanjut. gimana Pak orang membuat apa namanya tuh, memang sebenarnya ada Pak ya untuk menipu ya Pak ya. Jadi nggak lepas dari hukum itu Pak ya, boleh menipu dalam 3 hal itu Pak. Apalagi sekarang dalam keadaan perang kan Pak. Jadi berita dibulak-balik ya kan. Terus lagi orang dibuat sepertinya terluka parah gitu. Orang dinikap sedemikian. Itu Menteri Luar Negeri Indonesia nggak berbicara tuh Pak ya? Nggak tahu dia belum. Hah? Mengenai Jangan lupa. berita ini. Jangan lupa juga Pak Iron Man. Ya. Itu kan dari mereka kan itu katanya kan Iya. boleh berdusta 3 hal. 3 hal itu hanya pintunya saja Pak, pintu pembukanya saja Pak. Kalau sudah 3 hal bisa berhal-hal Pak. Kan begitu. Iya betul. Itu 3 lagi pokok pohonnya tuh ya, bisa cabangnya Iya. kemana-mana nanti. Kita lihat bagaimana tentara Israel mengobrak-abrik tikus di dalam rumahnya, terowongannya. Kita lihat ya. Silakan Iron Man. Iya, ratusan kilometer lagi dia. Wah. Iya, dan kayak itu, kayak labirin sistem kayak Vietcong dulu. Iya betul. Vietcong, komunis Vietcong kan begitu. Mereka Iya, itu pakai terowongan. Jembatan Terowongan. juga. Iya, di bawah itu mereka pasok senjata kan dari situ. Iya. Sadis memang mesti diberantas itu teroris. Makanya saya mendukung Pak, Israel tuh bukannya perang buat sama Palestina, bukan. Palestina kan aman. Iya, mendukung Palestina aman. Iya, Israel tuh mau perang melawan Hamas teroris. Iya. Nah, kalau ada yang betul. mendukung Palestina, itu ada satu tuh kepala negara dari mana nggak tahu itu. Dia bisa mengutukin Israel. Aduh, negara kita ini udah Turki udah Erdogan tuh yang ngutuk. Kepala negara Turki. Indonesia lah. iya, Yang ngutuk Turki. itu Turki ya. Erdogan. Ya, Erdogan. Ya, Bukan hanya Troika Turki, bela bukan hanya Turki, yang jauh-jauh. Dia di cermin. Iya, itu yang pakai belangkon. Mana tuh? Yang orang Solo. Iya. Iya, berani ngutuk Pak. Berarti kan mendukung teroris itu Pak. Padahal orang Palestinanya bilang juga sana aman itu. Palestina. Ini ngambil cake ya? Aduh, Saya berharap itu sih memang mesti dicabut itu kutukannya tuh mana. Nggak bakalan kena Pak. Nggak bakalan kena. Malah kebalik kok. Siapa yang berani mengutuk Israel dia akan. Mobilnya di sana dapat Nah, itu dia Pak. Nah, yang Apa ini? yang ada bacaan jasa parkir mobil itu keluar mobil kamu apa? waduh, Pak Iron Man lagi ini kayaknya lagi ngambil cake ya. Dengar aja ini kesana. Bagi dong. Lagi dong. Ini cucu bobos dia katanya ngambil cake lagi. Sorry. Lumayan buat temen ngopi. Oke. Saya ini aja lah live aja. Sorry ya, guys. Nggak apa-apa. Bang, santai bang. Iya, jadi begitu ya. Jadi apa namanya? Mereka itu ya kadang-kadang berbicara tanpa otak sih, susah ya. Susah kita ngomong. Sekalipun kelihatannya intelek, tapi kalau udah bicara, aduh, nggak punya otak, susah. Asal ngomong aja. Asal goblek aja kalau orang Betawi bilang. Gitu. Cara mengalahkan Israel sebenarnya gampang Pak ya. Kita kirimkan Pak Oga saya ke sono, kapok langsung dia. Dia belokan bayar, parkir bayar, mati semua akhirnya. Yang penting ada cerai dulu gitu. Iya, kita kirimin deh Pak Oga, kita kirimin 20.000 orang Pak Oga. Sebentar, saya mau terima kasih dulu Sweetie super stikernya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya. Wah, selamat siang menjelang sore Beta Maluku. Waduh.
Selamat siang Pak Lidara. Selamat siang. Ini online kok siang? Emang di mana dia? Saya masih lagi di LA sekarang. Kita ada di LA. Jam 12.38 Pak. Iya, Hellboy ini adanya di neraka terus soalnya. Jadi gelap terus dia. Di Jakarta jam berapa? 1:30 ya? Iya. Setengah 3. Pak Hellboy nggak tidur Pak Hellboy? Enggak, dia lagi jalan neraka. Jangan tidur, selama hidup jangan tidur, nanti mati lama tidurnya. Dia lagi jaga neraka bidadarian. Lagi nunggu anggota Hamas yang mau masuk neraka Pak. Pak Lidara di mana sekarang Pak Lidara? Sudah kembali dari Israel, baru pulang kemarin. Sudah balik. Gimana kesan? Ya ini dia sedang membagi ya kesan-kesannya ya tenang-tenang saja, nggak seperti beritanya. Nggak seperti MUI ya. Kadrun. Penuh tipu daya Indonesia. Kadrun tipunya banyak. Iya, kan dia tadi saya sudah bilang 3 hal doang, tapi itu pokoknya doang. Buahnya itu ada sih. Iya. Tapi memang harus begitu mereka Pak, untuk membela keyakinan apapun dilakukan. Iya. Tanpa mau tahu fakta sejarah, data kebenaran, pokoknya bablas saja sesuai apa yang mereka yakini dalam kitabnya. Iya. Jadi kalau Ndobo sudah biasa sebenarnya. Iya. Ini hari Minggu demo besar-besaran nih. Yang saya pikir sangat aneh adalah si PGI ngapain ikut-ikutan? Alasan kemanusiaan. Tapi gini sih Bang, kita belum tahu sih. Kemarin sih saya baca di situs resminya, dia nggak mengatakan apa-apa sih, nggak mengutuk juga, dia hanya bilang mengharapkan sesuai dengan hukum internasional dua negara itu. Dia ini siapa Pak? PGI. Oh PGI. Iya di situs resminya. Nah tapi kalau sampai besok ikut demo, saya udah nggak tahu lagi deh. Apa yang dipikirin mereka? Saya kecewa banget kalau sampai mereka besok jadi ikut demo ya. Mau Jelas. Ini kan politik agama dari Islam Indonesia. Alasan kemanusiaan. Dia kenapa nggak protes waktu Hamas bunuh 1.400-an orang Israel sipil dan tentaranya ada 100-an orang, kemudian 240 yang dikidnap. Katanya kurang banyak Pak, kurang banyak. Lalu kemanusiaan. Maksudnya gini Bang, kalau selama kayak gini hanya bilang menyesal terjadinya banyak korban jiwa ya oke lah, masih kita terima, itu bahasa-bahasa normatif lah ya Bang. Kalau sampai ikut demo, nah itu yang udah nggak bisa. Ngapain lu ikut demo kan gitu pertanyaannya. Iya. Nggak, paling tidak nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Atas nama kemanusiaan kan bego, dijebak. Kemanusiaan sampai waktu Hamas. Cukup katakan penyesalan aja. Iya. Cukup. Saya sudah cukup itu. Betul. Sampai situ aja batasnya. Sampai situ aja, nggak usah bawa-bawa organisasi terlibat dengan gerakannya sih. Udah gitu siapa sih yang bisa dipercaya dengan Din Samsudin sebagai ketua pengarahnya? Kan biadab. Ini kan syariah semua ini. Iya betul. Ini PGI, ada lagi yang Katolik, ada lagi yang Hindu. Udah ngapain terjebak? Kalau sampai demo juga Pak, ya gereja-gereja sadar apa enggak? Kalau sadar pada keluar di PGI sudah. Ini Harusnya Pak, udah harus sadar. Semenjak Bomar pegang ini, rumah sakit Cikini saja sudah di kontrak kerjakan lah istilahnya. Apa tuh? Mereka bilang nggak mau dijual, tapi di kontrak kerjakan diambil oleh pihak lain. Itu aja udah nggak sesuai dengan yang direncanakan oleh Dr. Lemena tahun 50-an itu. Iya betul. Jadi udah bisnis as usual, jadinya duit aja. Sementara dampaknya kasihan kan, pendeta-pendeta yang minim upahnya begitu sakit. Harapan mereka ke Cikini diobati ya tidak 100% gratis mungkin, tapi paling ringan, sangat ringan buat mereka. Ini PGI emang diadap nih si Bomar itu. Iya. Ya kita belum bisa nilai sih Bang, kita lihatnya besok Bang, benar apa enggak. Kalau sampai ada beritanya lah, itu sih udah. Untuk aksi ini ya. Iya, kita lihatnya besok. Kalau sampai ada PGI, ya kan urusan dia deh. Gini. Kalau saya menurut saya sih itu hanya dijual-jual aja namanya. Hanya dipakai aja untuk cari teman. Oleh MUI. Iya, ya kan bisa aja saya nulis juga. Betul. Nah kalau misalnya kalau
kalau memang ikut juga ya secara institusi atau secara pribadi kan kita harus lihat itu aja. Iya, tapi kalau misalkan yang disampaikan Pak Lidara tadi bahwa dicatut ya, istilahnya dicatut nama PGI, langsung klarifikasi dong. Harus langsung klarifikasi. Harusnya, tapi kan namanya juga takut minoritas ya, jadi. Tapi kalau ketuanya besok ikut datang sih, itu sih udah nggak bisa dibilang atas nama pribadi sih. Kita nggak tahu ngomong apa lagi. Iya. Kalau memang ketuanya secara institusi, secara itu datang ya berarti udah nggak benar. Gitu. Ya, sekarang pertanyaan terbaliknya Pak, kenapa memangnya PGI nggak boleh ikut? Kenapa? Ya kan sekarang viral PGI ikut mendukung atas nama kemanusiaan bela Palestina, ya. Nah, pertanyaan terbaliknya dari sisi lain, kenapa PGI tidak boleh ikut aksi tersebut? Bisa dijawab? Ya kalau ya kita harus lihat esensinya ya. Kalau memang mereka mendukung hanya menyerukan tentang humanity, kemanusiaan, tentang yang terkena imbasnya ya mungkin bisa. Karena memang kita tidak bisa tutup mata. Di sana juga di Palestina itu kan ada orang Kristen banyak. Ya. Banyak orang Kristen dan mereka terkena dampaknya. Betul. Tapi kalau bicara konteks dari aksi ini sendiri, ini kan penuh politik, muatan politik, membela agama. Betul. Secara organisasi gereja yang mana PGI ini bukan kewenangan dia masuk ke situ. Iya, kalaupun mau ikut, kalaupun mau memberikan statement, mereka memberikan statement sendiri aja atas nama PGI. Kita bersimpati kepada korban-korban yang tidak bersalah akibat kejahatan Hamas. Kan itu nggak? Itu lebih tepat. Tertulis aja Pak, nggak usah hadir, tertulis. Iya. Maksudnya sampai situ aja harusnya tertulis. Iya. Kayak kemarin PGI di situsnya itu udah bagus, saya setuju. Tapi kalau besok kamu ikut, saya udah nggak tahu lagi deh. Kalau memang bicara betul tuh Pak siapa yang barusan nih, saya suka lupa namanya, Lemerian. Itu betul. Artinya secara tertulis saja sikap dari pihak gerejawi atas nama kemanusiaan itu lebih tepat. Tapi kalau terjebak dalam aksi politik MUI, CS ini kita udah lari dari konteks kewenangannya PGI itu sendiri. Memangnya nggak ada human rights Indonesia yang harus didukung? Atau ingin mencuci diri seakan-akan kita agama ini bisa saling mendukung untuk kesatuan? Ngomong kosong, ini kita udah terjebak politik agama Islam. Ya, tanpa melihat fakta sebenarnya siapa nih yang trigger membuat korban kemanusiaan sipil ini kan Hamas. Kenapa nggak dari pertama ngomongnya begitu udah dibabak belurin? Iya, siapa biang keroknya? Harus berani kita bicara fair, sesuai kenyataannya gimana. Ini aneh lah, buat saya ini aneh nih, PGI aneh. Iya, dan gini Bang, saya tambahin sedikit Bang. Memang kasus Israel Hamas ini lucu. Bayangkan Bang, saya nonton podcastnya Helmi Yahya yang terkenal begitu pinternya gitu, kita kan tahu dia begitu pinternya pengetahuan umumnya. Mereka tetap membela Hamas, jangan nyalain Israel, kan lucu itu. Lucu. Cuman Bukoni aja loh Pak. Dan dia baru pulang dari Amerika itu si Helmi pas bikin. Iya, pengakuannya betul. Iya, malu kan? Padahal orang pinter begitu, kan gitu lucu jadinya. Kalau sulit Pak kalau udah bicara keyakinan Pak. Memang begitu, makanya kita nggak boleh terjebak di situ. Kita harus bicara benar-benar salah-salah, hitam putih, nggak bisa abu-abu. Iya betul. Dan kalau ini muatan politiknya terlalu besar, ngapain ikut-ikut nyemplung diri PGI? Ini kan gerbong PGI kan ada 100 denominasi, akhirnya menimbulkan perpecahan sendiri untuk hal yang nggak penting. Kenapa nggak kita bicara pelayanan? Kalau kemanusiaan itu banyak janda-janda, anak yatim, bahkan ada gelandangan di bawah jembatan. Kenapa nggak dilayanin? Kenapa pusingin yang jauh-jauh, yang nggak kelihatan di jauh sana? Duit Pak, duit. Nah, politik udah ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya kenyamanan kursi. Semua orang yang bagaimana trennya apa? Tren naik ke atas, jangan ikut ke atas, tren ke bawah, ke bawah. Dan itu melawan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nggak peduli mereka, mana peduli? Iya, nggak peduli. Akhirnya kita bisa bilang jangan anti Christ juga nih Gomar Gultom kan. Kalau bicara dari persoalan ini ya, sampai terlepas dicatut atau enggak lah, kita mau yang jelas nih PGI mana sebenarnya sikapnya, bukan secara politik tapi kalau benar-benar secara kemanusiaan. Nggak usah ngomong yang di Palestina sana. Jadi kalau jembatan aja deh. Secara kemanusiaan pun itu kan harus dilihat Pak. Yang tadi seperti tadi, biang keroknya siapa? Betul.
Jadi kalaupun itu tentara Israel melakukan pergerakan, ya mereka kan melakukan pergerakan itu pembersihan. Sebab akibat. Akibat. Tindakan Israel itu diakibatkan apa? Dan dia mengikuti aturan apa? Iya. Dia mengikuti aturan perang, makanya dia declare perang. Begitu dia lihat korban masyarakat Israel yang disebabkan oleh Hamas, nggak sampai 24 jam Benjamin Netanyahu langsung menyatakan perang, Israel perang. Aturan perang berlaku. Jangan digeser kemanusiaan Hamas yang biadab. Kemanusiaan itu Hamas gitu. Iya. Nggak bisa juga sih kalau saya bilang PGI mau ngomong kemanusiaan. Kemanusiaan yang mana dulu nih? Betul, nggak kena Pak. Alasan kemanusiaan nggak kena buat saya. Iya, kalaupun memang ada orang-orang Kristen di dalam situ. Sekarang ini memang itu dampaknya daripada sebabnya itu. Dampak daripada sebab. Susah kalau kita ngomong kemanusiaan kalau udah begitu. Gitu. Betul. Kalau misalnya MUI, HTI, FPI, ya semua syariah khilafah mereka mau demo silakan aja, nggak ada urusan. Tapi begitu ada nama PGI, itu langsung kayak ini ayah naon iya tah kalau orang Sunda bilang. Iya betul. Iya kan? Ini ayah naon iya. Ngawur banget nih PGI ini. Kenapa dia harus ikut-ikutan? Oh dicatut, langsung klarifikasi. Ini dampaknya bukan politik Kristen, bukan umat Kristen. Secara iman ini kita harus melihatnya. Perilaku kita kan terlihat dari iman, Pak. Nah, perilakunya gini, iman seperti apa ini? Nggak masuk akal lah. Ini yang harus kita protes. Jangan banyak. Iya. Iya, jangankan kita yang di sini, Pak. Saya pikir rakyat yang Palestina sendiri yang ada di tempat kejadian, mereka pun juga, saya pikir mereka kan mengutuk, yang ditutup itu orang Hamas kok. Akibatnya mereka yang buat sebabnya itu kan itu. Mereka semua kena dampaknya. Iya pasti begitu Pak. Tapi kalau kita ini yang berjauhan, lalu kita hanya cuma dengar kabar selintas begitu, lalu ambil statement sendiri, lalu bikin demo kata kemanusiaan tanpa kejelasan yang pasti, yang mana sebabnya mana akibat, itu kan pekerjaan bodoh Pak. Betul. Ya kasih gini Bang Beta sama Bang John. Ya kita sih kalau gini Bang, ternyata besok aksinya gini Bang. Kalau namanya aksi kayak mereka itu misalnya ada yang namanya kalau nggak panggung mobil komando. Nah kalau sampai ada perwakilan dari PGI yang naik ke mobil komando atau ke panggung untuk mengeluarkan statement, itu baru nanti kita lihat lagi gimana tuh. Iya. Pak Lemerian ini kalau udah begitu sikap gereja. Iya, Pak Lemerian Pak John, ini harus dilihatnya gini, konteks PGI dia sebagai ibaratnya pimpinan teratas dari 100 denominasi gereja Protestan. Artinya apa yang disuarakan itu mewakili 100 denominasi ini. Bukan yang untuk menyatukan, malah menjadi perpecahan di dalam ini. Karena keputusan politik dari oknum PGI. Kita bicara oknum nih, Golmars ketumnya nih, ya, Jeki Manuputi sebagai sekumnya. Tidak terlepas dari mereka berdua berpolitik menggunakan gereja di dalam politik ini. Ini yang harus kita stop sebenarnya. Ya. Masyarakat Kristen ini nggak usah diajarin kasih, nggak usah diajarin kemanusiaan. Mereka udah ngerti. Ya, kita bicara umum. Tapi kalau udah terlibat dengan kepentingan uang, kepentingan jabatan, jangankan cuma demo, Tuhan Yesus saya dijual 30 keping perak. Iya. Jadi yang begini-begini udah menyalahi iman kekristenan itu sendiri, sikap dari PGI. Ini yang kita protes. Ya, jangan libatkan gereja dalam politik. Jangan. Kalau bicara kemanusiaan, turun jalan, kasih makan tuh yang di bawah jembatan. Ya, perhatikan janda-janda. Ya, orang renta, orang tua, ya, gelandangan, anak yatim, itu baru kita sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini bela Hamas, kita terjebak untuk bela Hamas ini Pak. Beta Maluku, saya pikir Pak, kalau udah bicara yang namanya kemanusiaan, yang pertama kali bersuara, itu pasti Yohanes Paulus itu Pak, dari Katolik itu ya pasti. Tapi sementara mereka diam saja, karena mereka punya pandangan juga. Tapi KWI ada loh Pak di listnya mereka nih, saya udah lihat flyernya Pak. Oh, ada. Ini ada sebentar ya. Saya bacakan ya di flyernya ya. Ini saya udah share juga ke Pak Lidara. Ini di ujung atasnya Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Kemudian di tengahnya Save Palestine, Save Humanity. Bagus dia nggak tulis lagi Save Hamas. Kemudian di sebelah kanan atasnya itu Majelis Ulama Indonesia dengan logonya. Ya. Sebagai bangsa cinta damai dan keadilan, mari bergabung pada aksi ABAR Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Ahad 5 November, Ahad apa tuh, Minggu kan ya?
Iya. Minggu 5 November 2023 pukul 6 pagi sampai dengan selesai Monumen Nasional DKI Jakarta. Didukung oleh MUI, KWI, PGI, PHDI, Permabudi, Matakin, Ormas-Ormas Keagamaan, Universitas dan Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren, DKM, Komunitas, dan lain-lain. Ya, ketuanya, korlatnya itu Bakhtiar Nasir, ada nomor teleponnya. Sekretaris korlat, Pendeta Jimmy Sormin. Sormin ini. Kemudian ketua pengarahnya Profesor Dr. M. Din Samsudin. Ini goblok nih si Sormin nih. Copot aja pendetanya, nggak usah pakai pendeta Jimmy Sormin. Apapun alasan kamu. Iya, kita bicaranya harus saklek Pak, yang gini-gini. Nggak usah pembodohan umat lah di sini lah. Kita nggak bego, nggak sebego kadrun lah. Iya, jangan. Nggak boleh. Gereja jangan dibawa masuk politik Pak. Iya, betul. Kalau bicara kemanusiaan, kasih makan. Itu gelandangan. Pikirkan bagaimana mereka bisa dapat hidup. Bantu. Yang terlantar. Iya, itu yang jelas. Bukan main ini siapa yang diuntungkan? Gomar, Jeki Manuputi. Karena jabatan mereka. Nggak boleh. Kita harus saklek di sini, Pak. Iya, betul. Makanya, padahal orang Palestina sendiri minta supaya Hamas dimusnahkan. Malah minta bantu dari Amerika. Kita dengarkan apa yang dikatakan. Dia minta Amerika suruh basmi Hamas. Sudah begini pasti ada pro dan kontra. Pasti yang ini dipelintir sana, pelintir sini. Pelintir sini. Pelintir sana. Ya, itu kepentingan masing-masing terlibat di sini. Iya, nah, ini yang disayangkan kepentingan umat Kristen yang ada dipercayakan di PGI ini diceburin sekalian ikut. Goblok. Hanya kita lihat aja nanti bagaimana ya. Iya, Oke. Iya, kalau benar masalah makin sedih lu, umat Kristen udah gereja ditutup kagak didukung. Nah, itu kemanusiaan tuh, bicara kemanusiaan suruh Dim Samsudin tuh, larang umatnya untuk tutup gereja tuh, Dim Samsudin. Iya, betul. Oke, ya kita lihat saja. Kurang banyak ditutupnya. Ya, kita lihat nanti bagaimana hari ini ya, katanya hari ini ya tanggal 5, kita lihat nanti bagaimana jam 6 pagi. Ya, kita kelanjutannya nanti biar orang dari neraka yang akan turun tangan. Oke, karena sudah pagi, kita akhiri dulu. Besok kita lanjutkan lagi ya Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi, kita istirahat dulu. Ya, baik, terima kasih saudara-saudaraku di live chat yang sudah menyaksikan live ini dari awal hingga akhirnya. Kita akhiri dulu. Ya, besok nanti kita lanjutkan lagi malam ya, karena kita akan ibadah juga hari Minggu nanti. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Juga yang di room, Hellboy, Emanuela, Jonathan, Beta Maluku, dan juga yang sudah turun lebih dahulu. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya dan juga diskusinya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri, kita tutup. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dengan baik apa yang didiskusikan mengenai yang terjadi dan viral saat ini teman-teman. Tentu kita terus menyampaikan turut bersedih karena ada banyak korban dari sebuah kejadian itu, baik dari pihak Israel dan juga pihak yang lain, begitu ya teman-teman. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber, maka kita bisa mengukur dan dapat mencerdaskan kita gitu ya, tidak malah buta begitu, tidak malah memakan berita-berita hoax yang notabene itu menyudutkan satu pihak yang mungkin juga menjadi korban terlebih dahulu. Tetapi ketika ada sebuah pembalasan, maka tetap juga dituduh yang bersalah teman-teman, karena kita mendapatkan informasi yang kurang kredibel sehingga kita keliru memahaminya. Tetapi apa yang disampaikan dalam diskusi tadi merupakan bagian yang sangat luar biasa. Tentunya itu bisa mencerdaskan banyak orang. Kita harus berdiri di bangsa kita ini. Anda boleh mendukung satu pihak, tapi juga harus dengan informasi yang bertanggung jawab. Harus dengan
cara-cara yang baik, yang beradab dan menghargai orang lain. Kita tahu bahwa di salah satu bangsa itu justru juga, misalnya Israel, justru mendukung bagaimana penghidupan di Palestina, dan itu bukan rahasia umum, teman-teman. Kalau memang bangsa Israel itu tidak mendukung Palestina, tidak mungkin, teman-teman, mereka diberikan pasokan listrik, pangan, dan lain sebagainya, bahkan air bersih seperti itu ya. Artinya mereka memiliki hati yang hebat, memiliki hati yang luar biasa dalam kemanusiaan. Tetapi kasus dan keadaan ini ditunggangi oleh oknum yang bernama HAMAS gitu ya, teman-teman. Hal itulah yang harusnya kita pahami, bahwa ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi supaya memperkeruh. Dan kalau misalnya kita dengar pemaparan tadi, maka kita sebenarnya sudah dapat berdiri dalam ranah atau bagian kita masing-masing. Oke, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel itu memang pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan, dan itu bukan rahasia hanya khusus untuk Israel, tapi dalam kitab suci juga itu sudah menjadi khusus pilihan Israel itu pilihan Tuhan, teman-teman. Jadi pastilah mereka akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar, karena mereka sudah mengalami terlebih dahulu yang namanya pas saat ibadah, saat melakukan acara peribadatan mereka, justru dilakukan hal yang tidak baik oleh orang tersebut. Nah, teman-teman, mari cerdaslah ya. Jadi kita terus ikuti, semoga ada perdamaian yang baik ya, perdamaian yang baik, supaya ini tidak berkelanjutan, karena kadang-kadang akan merugikan banyak pihak begitu ya, banyak pihak termasuk Indonesia juga. Teman-teman, mari terus dukung dan kita doakan supaya ada titik terang dan perdamaian. Karena kita sebenarnya di dalam bangsa ini, dan juga sampai kita bertetangga dan bernegara, semua itu dijamin hak-haknya, teman-teman ya. Oke, semoga kasih Kristus menguasaimu dan memberikan kita damai sejahtera, karena dialah sumber kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.